Halo Big Mothers, kali ini kita sudah sampai di akhir episode, dimana di episode ini saya akan mencoba merangkum alur filmnya dengan sangat ciamik buat kalian semua. Karena di episode terakhir ini akan ada hal yang tak terduga yang mungkin sangat-sangat tidak kita harapkan sebagai penonton setia series Big Mouth ini. Tanpa memperpanjang durasi lagi, mari kita gaskan alur filmnya. Dan ini dia Big Mouth episode 16 Ikie terakhir. Episode 16 dimulai saat Chang Ho dan para kandidat wali kota Gucheon yang lain mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing kepada publik. 안녕하세요. 기호 4번 무소속 박청, 기호 5번 무소속 최도아입니다. 기호 1번 민주소민당 이창석 후보입니다. Sementara Chang Ho memulai debatnya, kita akan beralih dengan Miho dan para bawahan gangster botak yang menyerbu proyek NF9 milik Ketua Kang yang berkedok peternakan ikan hingga menyebabkan pergelutan yang tak bisa dihindari lagi. Kembali kepada Chang Ho, di mana saat ini Chang Ho mendapatkan giliran pertama untuk memulai debat dengan Choi Do-ha. Tanpa ragu, Chang Ho langsung mengulti Choi Do-ha dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan seputar proyek atau bisnis yang dijalankan oleh organisasi Ketua Kang. Dan ketika Choi Do-ha sudah mulai terpojok, tiba-tiba pertanyaan Chang Ho pun harus dipotong di tengah jalan. Padahal waktu yang dimiliki Chang Ho masih tersisa untuk menyelesaikan pertanyaannya. Sepertinya wasit debat ini sudah bersekongkol dengan Choi Do-ha. 잘 아시죠? 네. 당연한 제재나 조사도 없었는데 공정하다고요. 사업에 참여한 기업들의 순이익이 엄청나죠. 인정합니다. 근데 저희가 시간이 다 됐습니다. 네. 이창석 후보님 지금 못했죠. 어떤 건요? 네. 박청호 후보님께 Beralih kepada Miho yang saat itu sedang menginterogasi orang yang bertanggung jawab atas peternakan ikan di sana. Sebelum Miho bertanya, ia pun memberikan sebotol minum kepada bapak tua tersebut biar nggak seret tenggorokannya. Lantas Miho membujuk baik-baik agar ia mau memberitahukan secara detail proyek apa sebenarnya di peternakan ikan tersebut. Namun bapak tua ini terus-terusan ngeles dan mengatakan bahwa di sana hanya peternakan ikan biasa dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan proyek NF9 milik Ketua Kang. Namun setelah Miho mengatakan bahwa sebotol air yang ia berikan kepadanya tadi adalah air dari sekitar proyek tersebut, tiba-tiba bapak tua ini langsung takut dan meminta mereka untuk segera melarikannya ke rumah sakit. 이거 그 지하수 떠온 건데? Setelah perbincangan yang cukup alot, ternyata peternakan ikan tersebut adalah air limbah yang berasal dari proyek NF9 milik Ketua Kang. 그 폐수를 양어장에 사용한 거지? Dugaan Miho semakin kuat karena salah satu pekerja di sana yang berhasil kabur dari gerebekan gangster botak memberitahukan kepada begundal VIP Jung kedatangan Miho yang menyerbu tempat itu. 폐수이관에서 알고 있어요. Kembali di dalam debat yang sengit antara Chang Ho dan Choi Do-ha, di mana kali ini Choi Do-ha alias Sung Hyun berhasil mengcounter attack dan memojokkan Chang Ho dengan siasat berita palsu yang sudah ia rencanakan seputar keterlibatan Chang Ho dengan bisnis kripto, dengan mengatakan bahwa Chang Ho yang diduga telah menerima suap dari bisnis tersebut dan Chang Ho diminta untuk mundur dari pencalonan wali kota Gucheon jika ia terbukti menerima suap tersebut. 사실이면 후보 사퇴 사실을 퍼뜨렸는지 꼭 밝혀내서 법적인 책임이라면 후보 사퇴하실 의향이 있습니까? 당연하죠. 책임지고 물론
Namun dengan kepala dingin, Chang Ho pun kembali memojokkan wali kota Choi dengan pertanyaan yang sangat tidak ia duga, bahwa Chang Ho mengatakan organisasi mereka selama ini telah menipu seluruh masyarakat Gucheon. Alih-alih organisasi Tetua Kang membantu pertumbuhan ekonomi Gucheon selama ini dengan proyeknya, namun ternyata proyek NF9 tersebut menyebabkan banyak warga Gucheon harus mengidap penyakit kanker. Bahkan korban semakin tahun semakin bertambah karena imbas proyek NF9 tersebut. 다량의 방사능 물질이 유출된다고 주장한 사람이 있었어요. 암환자 발생률이 다른 도시보다 20배나 높다는 사실을 알고 최후보님께서는 지금 그 회사의 Dan akhirnya kali ini Choi Do-ha tidak bisa mengelak lagi tentang semua tuduhan Chang Ho, karena Chang Ho bahkan membawa bukti kuat tentang proyek NF9 laknat yang mereka kerjakan selama ini. 1992년 조 씨는 죽기 직전까지 NF9의 Kembali di peternakan ikan, di mana saat itu Miho berhasil mendesak si bapak Tue untuk mengakui semua pekerjaan kotor dan kebusukan yang dilakukan oleh organisasi Tetua Kang di dalam proyek NF9 miliknya. Lantas Miho pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk mengumpulkan semua bukti-bukti kejahatan atas proyek NF9 tersebut. Tidak berselang lama, setelah Miho berhasil mengumpulkan semua bukti-bukti dari sana, tiba-tiba sekelompok orang bawahan wali kota Choi pun datang untuk menghentikan Miho. Miho pun berhasil kabur terlebih dahulu, meninggalkan para gangster botak untuk menghentikan mereka. Dan akhirnya terjadilah pergelutan part 2. Setelah berhasil kabur, Miho lantas mengirimkan bukti rekaman pengakuan si bapak Tue tadi kepada Sontai untuk jaga-jaga. Namun ternyata Miho belum bebas sepenuhnya. Rupa-rupanya di belakang mereka sudah ada Begundal Jung yang sedang mengikuti mereka. Begundal Jung lantas memerintahkan Begundal Lee untuk mengatasi Miho agar ia tidak bisa datang ke stasiun TV dan membocorkan proyek laknat NF9 mereka. 지금 양호장을 이미 털렸어. 오전 라인이 있어요. 일단 보면부터 맞고 뒤처리 나. 그 자료 털리면 우리 완전히 엿되는 거잖아. Sonta yang mengetahui bahwa Begundal Lee mencoba menghentikan Miho di tengah jalan pun juga melakukan sesuatu kepada Miho dan Jerry agar mereka bisa aman sampai ke stasiun TV dan bisa membongkar kedok Choi Do-ha dan proyek laknat mereka. 지금 급하게 좀 움직이셔야겠어요. Rupa-rupanya di pertengahan jalan Miho pun dihentikan oleh seorang polisi yang sedang berpatroli, di mana para polisi ini adalah suruhan dari Begundal Lee. Namun ternyata tanpa diduga, alih-alih Begundal Jung sudah sangat senang melihat Miho dihentikan oleh polisi suruhan mereka, ternyata polisi tersebut malah mengawal Miho agar ia bisa berhasil mencapai stasiun TV dengan selamat. Rupa-rupanya Sontai sudah memerintahkan Yongap untuk segera mengurus Miho di jalan dengan koneksi polisi yang tentu saja jauh lebih kuat ketimbang Begundal Lee. Kembali di stasiun TV, di mana saat itu tidak sengaja ayah Miho dan Sontai melihat penipu mata uang kripto yang akan menjebak Chang Ho atas perintah wali kota Choi dengan menjadi saksi atau wali warga kota Gucheon di sana. Namun Sontai mengatakan kepada ayah Miho untuk tidak khawatir karena mereka juga mempunyai rencana rahasia yang pasti akan bisa membuat Choi Do-ha bertekuk lutut di hadapan Chang Ho. 최도한테 히든카드가 있었네. 우리도 있어요? 히든카드. Rupa-rupanya salah satu staf di stasiun TV tersebut adalah termasuk anggota Big Mouse, di mana Sontai meminta kepadanya untuk bisa memasukkan Miho sebagai saksi dan menjadi wali dari warga Gucheon untuk membuka semua bukti-bukti yang sudah ia peroleh di peternakan ikan tadi. 고묘시 발언할 때 출연하시면 됩니다.
Kembali di arena perdebatan, di mana saat ini penipu mata uang kripto suruhan Choi Do-ha mengambil kesempatan untuk berbicara menjadi wali warga Gucheon. Ia pun lantas membuat Chang Ho terpojok sepojok-pojoknya karena si penipu tersebut memfitnah Chang Ho dan mengatakan ia pernah menyuap Chang Ho sebesar 5 miliar won untuk mengalah di persidangan waktu lalu. Chang Ho yang sudah sangat terpojok pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun di waktu yang tepat, Miho pun berhasil datang ke stasiun TV untuk membantu Chang Ho. 이 자리가 Setelah Chang Ho benar-benar terpojok, kini giliran Miho yang berhasil memojokkan Choi Do-ha sampai ia gemetaran. Namun ternyata kesempatan ini juga dipergunakan Miho untuk memberitahukan kepada seluruh orang yang ia cintai bahwa ia kini sudah mengidap limfoma stadium 4 akut karena pernah memasuki proyek NF9 milik tetua Kang. 급성 림프종 말기 시한부 판정을 받은 방사능 물질에 노출되었습니다. 아직 제 남편도 모르는 일입니다. 우리 배우가 무슨 Miho lanjut menjabarkan segala temuannya di acara debat tersebut yang disaksikan seluruh masyarakat Gucheon, bahwa proyek NF9 yang selama ini digadang-gadang telah membantu masyarakat di sana adalah racun yang mematikan untuk kota Gucheon. Miho juga tidak lupa memberikan bukti video yang ia rekam di kedok peternakan ikan tadi dengan pengakuan si Bapak Tue bahwa benar masyarakat Gucheon selama ini telah dibohongi oleh proyek tersebut dengan bayaran nyawa mereka sendiri. 또 시키지 않고 100% 폐기 처분하고 있습니다. 그 폐수를 바다에 버리려고 눈썹 Dengan semua bukti-bukti yang sudah ditunjukkan Miho, akhirnya keadaan pun berbalik, di mana kali ini Choi Do-ha yang harus kelimpungan karena tidak menduga Miho berhasil membuka seluruh kebusukan mereka di acara debat tersebut. 검찰의 성역 없는 수사. 만약 저 동영상이 사실이라면 곧 밝혀지게 될 거예요. Setelah mengetahui bahwa Miho telah mengidap penyakit mematikan, lantas Chang Ho langsung menghampiri Miho yang saat itu sedang berada di kantor lama mereka. Chang Ho yang masih sangat tidak percaya akan kenyataan bahwa istri tercintanya akan meninggalkan dirinya dengan begitu cepat pun tak bisa berkata apa-apa. Chang Ho hanya bisa menangis dan sambil mendekap erat tubuhnya karena saking takutnya ia kehilangan Miho. 나 업상으로 진짜 많이 사랑하나 봐. 내가 뭐라도 해볼게. Begitu juga dengan ayahnya yang setelah mengetahui bahwa putri tercintanya mungkin akan meninggalkan mereka dalam waktu dekat, beliau pun hanya bisa terdiam dan terpaku meratapi nasib putri tercintanya. Beberapa hari kemudian, setelah kabar kebusukan proyek NF9 yang kini dipegang penuh oleh Choi Do-ha terangkat, para warga Gucheon pun melakukan demo dan menuntut Choi Do-ha untuk mundur dari pencalonan wali kota selanjutnya. Choi Do-ha lantas menghadapi pemeriksaan lebih lanjut di kantor kejaksaan yang ditangani langsung oleh Jaksa Jung-rak. Namun ternyata ia mengetahui bahwa Chang Ho dan Gong Ji-hoon sudah berada di sana untuk melihat dirinya menyerah dan memberikan kemenangan kepada Chang Ho dan Gong Ji-hoon. 난 시장 재임 될 거고 이루어질 거고 변하는 거 없어. 오케이. Singkat cerita, setelah pemeriksaan selesai selama 72 jam lamanya, ternyata Choi Do-ha tidak bisa dijerat atas semua tuduhan yang sudah dilontarkan kepadanya. Bahkan dengan picik, Choi Do-ha meminta maaf kepada seluruh masyarakat Gucheon dengan mengatakan dia tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat sama sekali dengan proyek NF9 milik tetua Kang. 심리를 끼쳐드린 점 부천 시민 연행들을 낱낱이 죄송합니다.
Hari demi hari pun berganti, di mana saat ini hari pencoblosan wali kota Gucheon yang baru pun dimulai. Namun benar-benar sangat menggateli sekali, bahkan dengan semua bukti-bukti yang sudah menjerat Choi Do-ha atas tindak kejahatannya selama ini, bahkan dia masih tetap terpilih kembali menjadi wali kota Gucheon untuk 4 tahun yang akan datang. 87,652표. 창호 후보 27만 9,700, 개표율 99.9%가 전 확정입니다. 이로써 2022년 현재 최고하고 사무실에서 후루성이 터져나오고 있는데 Setelah menerima kekalahan telak atas Choi Do-ha, Miho dan semua orang pun memutuskan untuk merilekskan pikiran mereka dengan minum-minum sejenak. Namun tiba-tiba entah dari mana, kurir CNT pun datang dengan membawa paket atas nama Miho. Miho yang merasa tidak pernah memesan apa-apa di marketplace manapun membuka paket tersebut. Ternyata di dalam paket tersebut terdapat sebuah ponsel, di mana sepucuk surat di dalamnya mengatakan bahwa paket itu berasal dari Hyunjo dan ponsel itu milik Choi Do-ha yang mungkin akan membantu mereka di persidangan untuk bisa melengsarkan suaminya sendiri. 회사 대포폰이야. 현주이가 보냈어. 이거 이걸 왜 보내요? 사기치는 거 아니에요? 최도와 끊어자. Karena Chang-ho sangat tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Hyunjo pun, ia lantas menelponnya untuk memastikan dia tidak menipu mereka dan berharap kerjasamanya untuk bisa melengsarkan Choi Do-ha, suaminya sendiri. 통화 괜찮아요? 네. 현주희 씨, 이 대포폰 최도와 소유라는 직원이 필요해요. 지원할게요. Setelah semua kekacauan ini mereka lalui, Miho pun meminta kepada Chang-ho untuk tidak beranjak dari sisinya. Bukan untuk melakukan perkelonan, melainkan Miho ingin menikmati hari-hari terakhirnya selalu berada di sisi Chang-ho. Tentu dengan mengetahui kondisi Miho saat ini, ayahnya pun tak kuat menahan haru jika harus kehilangan putri tercintanya. Keesokan harinya di persidangan, Jaksa Jungrak pun memberikan ponsel sekali pakai milik Choi Do-ha sebagai bukti atas permintaan Hyunjo. Namun setelah sekian lama menunggu, Hyunjo bahkan tidak datang ke persidangan sebagai saksi atas ponsel tersebut. Rupa-rupanya wali kota Choi tahu bahwa Hyunjo bersekongkol dengan Chang-ho. Lantas ia pun mengirim Hyunjo ke rumah sakit jiwa persis seperti apa yang Gong Ji-hoon lakukan kepada Chang-ho waktu lalu. Lantas wali kota Choi yang bersekongkol dengan asisten tetua Kang pun mengelabui hakim dan semua orang yang ada di sana dengan mengatakan bahwa bukti ponsel tersebut adalah miliknya. Dan akhirnya untuk kesekian kalinya Choi Do-ha alias Sung Hyun dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala dakwaan. 판부는 피고 최도아에게 판결하겠습니다. 무죄를 선고합니다. Miho yang masih tidak terima dengan kebebasan yang didapatkan oleh Choi Do-ha dan juga hilangnya Hyujin berserta Hyunjo, Miho lantas meluapkan amarahnya saat itu juga. Namun karena kondisi Miho yang sangat mengkhawatirkan, ia pun akhirnya pingsan di aula persidangan. Di rumah sakit ketika Miho sudah tersadar, Miho pun sedikit mengenang kembali masa-masa kebersamaan mereka dahulu. Sambil menggenggam erat tangan Miho, Chang-ho pun lantas meminta Miho untuk tidak banyak berbicara terlebih dahulu karena Miho sangat membutuhkan banyak istirahat untuk kesembuhannya. Namun tiba-tiba 자고 싶어. 나 피곤해. 자자. Ya, akhirnya Miho pun menghembuskan nafas terakhirnya di dekapan Chang-ho. Dan kini Miho bisa benar-benar beristirahat dengan tenang.
Beralih kepada Choi Do-ha yang saat ini sedang melakukan rutinitas renang seperti biasanya. Namun tanpa diduga, ternyata Chang Ho sudah berada di tempat itu menghampiri Choi Do-ha seorang diri. Untuk terakhir kalinya, Chang Ho pun bertanya kepada Choi Do-ha apakah dia tidak merasa bersalah dengan semua tindakan kejinya kepada masyarakat Gucheon selama ini. Namun seperti iblis yang tak kenal belas kasihan, bahkan Choi Do-ha sanggup mengatakan bahwa dia tidak menyesali semua perbuatan kejinya selama ini. Bahkan ia menganggap semua nyawa yang sudah ia renggut tidak berarti apa-apa untuknya. Dan tiba-tiba ya, setelah mendengar jawaban dari Choi Do-ha secara langsung, akhirnya kini Chang Ho tidak ada penyesalan lagi jika harus melakukan hal yang sama kepada Choi Do-ha alias Sung Hyun untuk membalas semua perbuatan kejinya selama ini. Karena hukum tidak berlaku, tidak bisa mengadili dan menghukum Choi Do-ha sebagaimana mestinya, maka dari itu Chang Ho pun memutuskan untuk menghukum Choi Do-ha dengan hukuman yang setimpal, di mana Chang Ho ternyata sudah mengalirkan limbah dari proyek NF9 yang selama ini sudah banyak merenggut nyawa masyarakat Gucheon termasuk Miho. Dan akhirnya Choi Do-ha alias Sung Hyun pun modiar di tangan Chang Ho. 잘 가라. Setelah Choi Do-ha tewas dengan hukuman yang setimpal, para antek-antek Choi Do-ha pun didakwa bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara berkat kesaksian Hyunjo di pengadilan. Sementara itu, Gong Ji-hoon mendapatkan kembali kekuasaannya dan menjadi orang yang paling sukses di kota Gucheon. Sedangkan Chang Ho kini berusaha untuk memenuhi permintaan Miho agar dia bisa menjadi seorang Big Mouse yang baik sesuai dengan harapan Miho sebelum ia tiada. Dan akhirnya film pun tamat. Dan itu dia ending dari series Big Mouth yang selalu membuat kita dag dik duk der di setiap episodenya. Menurut saya pribadi, keseluruhan alur ceritanya ini sangat ciamik karena kita dibuat ikut mikir dan dibuat selalu penasaran dengan teka-teki yang sangat ruwet di setiap episodenya. Namun tidak diduga ending dari series Big Mouth ini bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan harus benar-benar sad ending. Tapi ya sudahlah, toh menurut saya film ini tetap ciamik walaupun dengan set endingnya yang sangat membagongkan. Dan itu dia keseluruhan cerita alur film dari series Big Mouth. Terima kasih buat kalian yang selalu stay di channel ini sampai akhir. Pantengin terus updatean rangkuman film-film menarik lainnya dan yang pasti nggak bakal bikin kalian bosen dan bisa menemani hari-hari kalian di kala kegabutan melanda. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar saya semakin semangat menghibur kalian. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Ciao.